Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini Minggu tanggal 2 Juli 2023, tepatnya minggu keempat setelah Trinitatis, tertulis dalam Mazmur pasal 89 ayat 15 sampai dengan ayat 18. Mari saudara-saudariku kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi bagi kita demikian. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai, ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari, dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka, dan karena Engkau berkenan tanduk kami meninggi. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudariku, sahabat renungan harian yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita coba googling World Happiest Countries tahun 2023, maka akan muncul daftar negara-negara paling berbahagia di dunia. Di sana didaftarkan 20 negara paling bahagia dan 10 teratas adalah Finlandia, kemudian Denmark, Islandia, Israel, Belanda, Swedia, Norwegia, Swiss, Luxembourg, Selandia Baru. Indonesia ada di peringkat ke-84 dari 137 negara. Lalu kita bertanya, apa yang membuat mereka berbahagia? Ternyata bukan karena mereka masuk daftar negara-negara terkaya atau terpintar. Karena kalau kita googling lagi daftar negara terkaya di dunia, hasilnya sangat berbeda sekali. Dari 10 negara terkaya di dunia, hanya ada 3 negara yang masuk dalam daftar negara paling bahagia. Negara Amerika dan Arab mendominasi kekayaan, namun soal kebahagiaan Eropa lah yang mendominasi. Kedua informasi ini menegaskan bahwa kebahagiaan tidak bergantung kepada kekayaan atau kepintaran. Kebahagiaan selalu ditentukan oleh penegakan hukum dan terciptanya keadilan dalam kehidupan masyarakatnya. Maka dengan demikian, mengapa Indonesia ada dalam peringkat ke-84 soal kebahagiaan? Kita sudah dapat alasannya. Karena kita dapat rasakan sendiri bahwa penegakan hukum dan keadilan masih jauh dan masih menjadi hal yang harus terus-menerus kita perjuangkan. Saudara-saudariku, ajakan firman Tuhan hari ini adalah hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan. Hidup dalam keadilan dan kasih setia Tuhan ini adalah sebuah statement yang mau meyakinkan kita bahwa hanya di dalam Tuhanlah, hanya di dalam keadilan dan kasih setia Tuhanlah kita akan dapat menikmati kebahagiaan. Karena sudah pasti bahwa sebuah bangsa, sebuah negeri yang hidup dalam keadilan dan kasih setia akan selalu berbahagia. Mengapa hal itu terjadi? Menurut firman Tuhan hari ini dalam ayat 15 dijelaskan bahwa keadilan dan hukum adalah tumpuan tahta Tuhan Allah dan kasih setia selalu ada di hadapannya. Dia adalah pemilik hukum dan keadilan dan kasih itu. Dan dalam Mazmur 11 ayat 7 disebutkan, sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajahnya. Tuhan Allah sungguh-sungguh menghendaki bahwa dalam hidup orang-orang percaya, hukum dan keadilan serta kasih setia menjadi cara hidup dan sekaligus menjadi karakter yang harus dihadirkan setiap saat dalam interaksi sosialnya. Itulah yang harus kita hidupi. Kita punya kewajiban dalam menegakkan hukum dan keadilan. Kita punya kewajiban menghadirkan cara hidup yang penuh kasih setia. Dengan demikian, suasana hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, dan di sanalah akan ada kehidupan yang penuh kebahagiaan. Maka ketika pemazmur berkata dalam ayat 16 Mazmur 89 ini, berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai,
Ya Tuhan, mereka hidup dalam cahaya wajah-Mu. Inilah yang semakin menegaskan bahwa yang menghadirkan kebahagiaan dan sorak-sorai dalam hidup orang percaya bukan kekayaan, bukan uang, bukan jabatan, bukan juga kepintaran, melainkan tegaknya hukum keadilan dan kasih setia dalam kehidupan sosialnya. Kebahagiaan seperti ini pun akan kita nikmati secara pribadi. Andaikan dalam kehidupan sosial kita, hukum dan keadilan, kasih setia dan kepedulian belum nyata, jangan menjadi lemah, jangan menjadi putus asa. Tetaplah lakukan, tetaplah menjadi pribadi yang hidup dalam ketaatan kepada hukum dan keadilan itu. Tetaplah hidup dalam kasih setia dan kepedulian, karena kebahagiaan kita ditentukan dari dalam diri kita, bukan keadaan kita. Maka ketika kita sendiri sudah berusaha untuk hidup dalam hukum dan keadilan itu, itulah kebahagiaan yang akan membuat kita bersorak-sorai memuji Tuhan kita. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.